Maka pada ayat 27 kita temukan pernyataan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atun abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena. Berapa banyak pohon di bumi, Bu? Jadi pena satu sampai ke rantiangnya. Dan lautan ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi. Kalau kariang dan laut dan dua, kau tambah 7 laut lagi untuk tintanya. Niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah itu. Kalimat-kalimat Allah itu bermakna salah satunya adalah rezeki, rahmat Allah kepada kita. Tak kata hitung dah ada. Wa in ta'udu ni'matallahi la ya kau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan menghitungnya. Lalu bagaimana engkau tidak akan menghitung? Apa contohnya macam seandainya ini ya seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi. Kalau kering yang tinta yang tadi tambah 7 lagi, ini saya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah itu karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tidak akan cukup seandainya itu kita jadikan. Ya? Kenapa? Karena Allah itu adalah pada ayat tadi zat yang maha kaya. Kalau maha kaya itu ya tidak terhitung kekayaannya. Ya, tidak terhitung kekayaannya. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sifat Allah itu namanya aziz dan hakim. Ya, begitulah Bapak Ibu disadarkan diri kita ini bahwa betapa luasnya kekuasaan dan pengetahuan Allah, betapa maha kuasanya Allah, ya. Betapa luasnya rahmatnya untuk kita, sehingga rahmat itu tidak bisa kita hitung, ya, tidak bisa kita hitung Bapak Ibu. Allah sendiri nyatakan wa ta'udhu ni'matallahi. Kalau kamu hitung nikmat Allah itu akan terhitung. Jangankan semuanya, nikmat yang kita terima sepanjang hayat kita saja, yang diri kita sajalah dulu bisa terhitung. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita nilai, begitu mahalnya. Nah, oleh sebab itu perintah Allah kepada kita apa? Uskurli wala takfur, bersyukur saja kepada aku, jangan kufur, ya. Lalu maksudnya bersyukur kepada aku itu jangan kufur, itu maksudnya apa Bapak Ibu? Bersyukur itu bagaimana cara bersyukur itu? Pertama, asyukru bilisan, bersyukur lidah kita, alhamdulillah, alhamdulillah, bertahmid, banyak tahmid. Yang kedua, asyukru bil qalb, dengan hati. Hati ini harus menyangkui, menyadari bahwasanya ini apapun yang kita nikmati, yang kita dapatkan itu adalah karena dari Allah. Kemudian apa lagi? Asyukru bil jawari, bersyukurlah dengan tindakan anggota tubuh kita, ya, anggota tubuh kita. Begitu maksudnya syukur dengan anggota tubuh itu apa? Berbuat kita. Apa contohnya bersyukur dengan anggota tubuh Bapak Ibu? Salat. Salat itu bentuk kegiatan tubuh yang bersyukur kepada Allah, enggak itu? Nah, coba lihat apa buktinya syukur. Salat itu bagian dari syukur. Kita lihat surat Al-Kautsar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Ya. Sesungguhnya kami sudah melimpahkan kepada engkau, memberikan kepada engkau Kautsar. Kautsar itu nikmat yang sangat banyak, kasir. Karena sudah menerima banyak itu, fasholli li rabbika, maka sholatlah. Artinya ada hubungan sebab akibat, ya. Kamu sudah menerima banyak ini, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Sholatlah.
Lalu apakah bersyukur kepada Allah itu untuk Allah? Tidak. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur itu, maka perbuatan bersyukurnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Maka perumpamaan orang yang bersyukur itu sama dengan orang yang menanam tanaman. Yang akan panen tanam-tanam itu siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Ya. Jadi itu namanya asyukru bil jawari, bersyukur dengan anggota tubuh. Apalagi contohnya ya dengan apa namanya, dengan harta. Berlimpah rezeki kita, ada rezeki kita, bersyukur. Tapi apakah bersyukur dengan harta itu nunggu kaya dulu? Lihat surah At-Talaq. Ya. Ya, di mana situ katakan zu sa'atin, orang yang punya harta berapa dia punya, kasih itu. Barah 200 awak, barah kemampuan awak segitu awak. Tak pula kalau kita seandainya mesti sama pula, enggak. Tergantung kemampuan masing-masing. Ambo dah misal sedekah lah dah. Karena kakak ambo, ya ambo ingin sedekah kakak dulu. Kakak boleh berdoa, tunggulah muda itu berasa. Enggak. Berapa yang kita punya? Ya. Surah Talaq kita buka apa ibu? Jangan salah kita nanti bersyukur tu nunggu kaya dulu. Saya mau berbagi, mau berinfak, nunggu berlimpah harta dulu. Jangan begitu caranya Bapak Ibu ya. Coba Ibu lihat ayat 7, Bapak Ibu lihat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jangan salah kita pun keliru dalam memahami bersyukur kepada Allah itu nunggu banyak dulu saldo kita, banyak harta kita, segala macam. Ya. Apa artinya yang ketujuh itu? Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan, maksudnya keluasan apa? Harta, memberi nafkah menurut kemampuannya. Begitu aja. Menurut kemampuannya. Dan orang-orang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan apa berikan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kata kuncinya sini apa? Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ya, siapa yang hartanya terbatas, itulah sedikit, tidak banyak, ya. Dan orang yang terbatas rezekinya, tidak banyak, sedikit, seketik, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Hendaklah dia juga ikut berinfak, juga ikut bersedekah, ikut juga berpartisipasi sesuai ke mampunya. Karena di situ dikatakan, ya, dikatakan situ apa ujung ayat itu? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali sejauh apa yang Allah berikan juga kepada dirinya. Jadi Allah itu maha adil. Kalau rezeki Allah yang diberikan kepada hambanya itu sedikit, maka dituntut kepadanya untuk berinfak bersedekah juga sedikit. Tapi kalau banyak, dituntut juga kepadanya banyak. Lalu ada orang datang lebaran haji. Ustaz, ambo ndak niyo siko do korban. Kenapa begitu, Pak? Karena hatu ambo lagi balabiah. Ambo ingin korban di tempat yang orang sapinya lebih mahal. Boleh ndak? Boleh, itu lebih bagus. Yang ndak bagus tu, Pak, cari tempat sapi yang paling murah. Orang peti banyak balabi-labi ya. Baputas kota Padang dulu 5 harga sapi agak mereng. Harta banyak. Ya kan? Jadi kalau kita ikut bersedekah kurban, tidak pula mesti ada satu kesamaan harga sapi. Kalau di sana itu memang orang-orang berada, lebih besar sapinya. Tapi kalau di sini orang-orangnya yang tidak betul kuat ekonominya, dia tetap juga. Mungkin yang sapinya yang agak lebih murah. Murah itu bukan murahan ya. Mungkin yang sedang sapinya. Kalau sapi itu ada yang besar, ada yang sedang. Yang penting terpenuhi syarat-syarat hewan untuk disembelih. Jadi jangan mencari ini kaya raya, membeludak kaya itulah korban. Dicari panitia yang
masih bisa apa namanya dimainkan harganya, itu yang dicari. Jangan begitu dah. Ya, jangan begitu. Ya. Sama juga ketika kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan levelnya kan, berlevel kan. Nah, kalau kita memiliki harta yang berlebih, yang mana kita ambil? Carilah level yang paling tinggi. Jangan turun ke paling bawah. Ini berapa? 1, 2, 3. Apa yang di bawah hasil aja. Jangan. Jadi kalau begitu, dalam syukur nikmat kepada Allah itu asyukru bil jawa, bersyukur dengan hati, anggota tubuh. Bagaimana caranya Ustaz? Saya ingin bersyukur kepada Allah dengan harta. Harta tidak punya, untuk makan pun susah. Ya, kan ada kita seperti itu Bapak Ibu, pasti ada ya. Lalu terhalangkah kita bersedekah? Terhalangkah kita berbuat baik? Tidak. Maka dalam satu hadis itu Rasulullah kita pahami maknanya, ya. Menolong seseorang yang menolong orang untuk menaikkan barangnya ke punggung unta, ya, itu sedekatun, sebuah sedekah itu. Ada tuh tagak tapi jalan dah bu, orang kok kemenaik barang nak taluk dah. Ditolong dah Pak. Itu kalau kiasannya kayak unta tadi, itu ada orang membantu orang untuk menaikkan barangnya ke atas unta, itu sedekah. Senyum pun sedekah. Maka setiap anggota tubuh itu sedekah, ada sedekahnya kata Rasulullah. Ya, ada sedekahnya. Jadi sedekah itu memang pada prinsipnya dulu ada harta, tapi seluruh anggota tubuh kita itu adalah sedekah. Karena sahabat komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami yang miskin-miskin itu tidak bisa masuk surga doh. Kemudian ada orang tua doh. Kami agihan. Di situ Rasulullah mengatakan, membantu orang itu saya kasih dulu anggota tubuh ini sedekah. Saya menyumbun sebuah sedekah. Jadi ibu dari tadi dah berasa nyumbun. Sedekah, tapi kalau diniatkan lillahi ta'ala, ataupun kalau senyumnya nanya sekata itu tak boleh tu. Itu lainnya senyum itu. Senyum apapun ketika kan itu ada channel. Begitu Islam. Jadi pada ayat ini kita temukan Bapak Ibu, ya, betapa Allah sudah menyatakan dan membentangkan kepada kita begitu luas rahmatnya, begitu maha kaya pemberian Allah kepada kita, sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kalau begitu, mana? Apa yang terjadi? Dituntut kepada kita bersyukurlah kepada Allah. Dan bersyukur itu, perbuatan bersyukur itu kembalinya kepada siapa? Kembali kita, ya. Ayat ke-28 terakhir Ibu, ya. Ma khalqukum la ba'thukum illa ka nafsi wahidatin innallaha sami'un basir. Ya. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi siapa? Bagi Allah. Hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Maksudnya mudah sekali itu. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha melihat. Jadi menciptakan kamu, mematikan kamu, membangkitkan kamu itu bukan perkara yang mudah bagi Allah. Bukan perkara yang mudah, sangat mudah. Mematikan mudah, menghidupkan mudah. Kita lihat dalam kehidupan hari-hari ini Bapak Ibu, ada orang menurut kita dia kepanjang nyawanya kok, dia kok penyakit di badannya, baru lagi kan, ada panjang umurnya, dewasa dia. Ada menurut kita sehat-sehat saja, kita tahu samanta kok jambo kan. Ada kata kawan, samanta kok chattingnya mau Jakarta dalam masa itu, innalillahi wa inna. Begitu mudah bagi Allah, ya, menciptakan dan membangkitkan kamu nanti. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat segala macam, ayatnya membantah mereka. Mudah bagi Allah, dan kemudahan itu bisa kita saksikan dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Banyak sesuatu yang terjadi di luar dugaan sehatnya barunya, makannya bertambuh aja baru. Lama cerita, dah lama setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah enggak? Ya, mudah bagi Allah menghidupkan, mudah bagi Allah mematikan. Nah, Bapak Ibu meradir,
Itulah kajian kita siang ini. Intinya pada ayat sampai ayat 8 ini, keimanan kita kepada Allah hendaklah kita perkuat. Jadi ayat-ayat yang kita bahas tadi itu adalah ayat berkaitan kuatkan hati kita kepada Allah. Ya, jangan ada keraguan, jangan kebimbangan, ya, seperti kebimbangan dan ketidakpercayaan dan penolakan dari kaum-kaum yang ada di masa di mana Nabi berdakwah kepada mereka.